bukan untuk kita anggap MA itu kan lembaga yang tertinggi bang, Munawir kata. Lembaganya tinggi tapi kalau orangnya rendah kacau, gitu loh. Lembaganya tinggi langit tapi isinya kalau orang yang nggak ngerti hukum kacau kan, gitu loh. Contohnya seperti ini, pembekuan. Emangnya gue SK pembekuan? Ini SK gue ada undang-undangnya. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh para pihak yang menyaksikan gue itu. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal dihukum gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang yang kepo? Gitu loh, ya. Jangan disamakan dengan sumpah pejabat. Pejabat itu sumpah karena negara sudah berkontribusi pada mereka karena mereka memberi gaji kepada pejabat itu. Makanya sumpahnya bisa dicopot. Kalau pengacara ini datang gak diundang, pulang kagak diantar. Gitu loh. Jadi jangan disamain sama pejabat negara. Pejabat negara itu disumpah ya karena mereka digaji. Makanya apa kata negara? Lo gak nurut, gue pecat. Tapi kalau pengacara ada istilah pemecatan, berarti sama dong dengan pegawai pabrik. Jadi pengacara sama dong dengan pegawai pemerintah yang digaji, yang kapan-kapan bisa dipecat. Berarti pengacara sama dong dengan karyawan-karyawan lainnya. Mana ada gium officium nobile? Mana? Hai pengacara, mana? Woi pengacara, ini kuburan lu udah digali nih sama MA nih. Mana lo, jangan diam aja. Hah? Ini kuburan lo digali. Besok bukan nggak mungkin pengacara sedang menangani perkara yang berkaitan dengan oportunitas, berkaitan dengan kekuasaan, akan dicabut kuasanya dan akan dibekukan seperti ini. Ingat itu, ini penyakit yang harus dibersihkan. Tapi kan balik lagi bang, kata kode etik itu berlaku bang seorang advokat bang. Kode etik itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Udah ada dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal-pasal lainnya. Ada di pasal 1 juga. Jadi itu diberlakukannya harus secara profesional. Panggil dulu gua sebagai pelaku yang melakukan tindakan hukum yang pelanggaran etik gitu loh. Panggil dulu dong, ditanya, Firdaus ya, ini kamu salah, kenapa sih kamu bisa naik meja? Gue jawab, gue kesurupan bu, misalnya gitu. Gue tahu ada masuk jin, kan gitu bisa gue jawab. Kan gitu, dalil hukum gue dulu ditanyakan. Gitu loh, bantah dulu itu, sidang etik kira-kira masuk akal, baru gue dicoret gitu loh. Ini kesalahan gue gak berat, lawak yang makan uang negara yang nyuap aja kemarin 8 tahun di penjara masih jadi pengacara kok. Dipakai lagi jadi pengacara petinggi negara. Gitu loh. Kok gue yang remeh-temeh begini dipecat, ada apa dengan cinta? Sehebat itu kasih Hotman Paris? Bang, kata dugaan Hotman bang, dalam arti ini kan dikatakan ada kebencian bang. Siapa yang benci? Apa menilai kata-kata kebencian bang, bukan kata faktor hukum itu bang? Apanya? Gue gak pernah benci sama Hotman, walaupun gue dihina sama Hotman. Gue dikata-katain sama Hotman, suruh pulang kampung, suruh apa segala. Enggak ada gue. Maksudnya berbalik bang. Awalnya? Dugaannya berbalik bahwa Hotmannya ada kata kebencian ini bang. Kebencian sama gue? Iya. Benci sama gue? Enggak juga, gue rasa dia masih wajar-wajar aja kok. Gue dikatain bang Hot gak marah. Dikatain begini gak marah. Itu gue anggap abang menasihati adiknya kan gitu. Gue juga adiknya menasihati abangnya kan gitu. Walaupun dengan cara keras. Dan inilah kami pengacara memang harus begini sebenarnya. Karena zaman Delicious ya, di zaman Kaisar Romawi di abad ke-14, memang cara pengacara itu begini. Bahkan ada yang tarik pedang untuk membela kliennya untuk bunuh-bunuhan dengan lawan daripada kliennya. Gitu loh. Itu sejarahnya. Zaman Claudius. Gitu. Jadi intinya abang dalam kata pembekuan dari MA sendiri nggak ada laporan bang, karena emang ini nggak ada, itu suratnya seliweran di media sosial, itu juga mau laporin polisi. Kenapa? Gue dibekukan tanpa diberikan surat tembusan, ya kan? Dibekukan oleh MA, tapi MA nggak tahu ke kantor gue, nggak diberikan tembusan. Yang ada surat itu jadikan meme-meme di media sosial untuk menghina gue dan merendahkan gue. Itu akan gue ambil tindakan hukum. Gue akan lapor polisi, siapa menyebarkan itu akan kena semua. Gitu loh. Kok bisa surat itu keluar di mana-mana? Itu kan data pribadi gue. Kenapa bisa disebarkan? Itu ancaman hukumnya 10 tahun loh. Gue akan laporkan besok ke Mabes. Udah ada buktinya kok, udah gue siapin. Selain gue gugat PTW, gue akan laporkan ke Mabes pelaku itu. Kan gitu. Bang, maksudnya jadi menurut abang secara kacamata hukum gitu, yang dilakukan MA itu kan berarti kayak tidak sesuai prosedur gitu. Bisa jelaskan nggak misalnya kayak tahapan yang sebenarnya dari kacamata hukum itu Tahapan sebenarnya kayak gimana? apabila gue melanggar contempt of court, harus diperjelas contempt of court-nya seperti apa sih? Apakah ada tertuang di dalam pasal-pasal di dalam contempt of court itu kalau naik meja itu dilarang, kan gitu. Gue naik meja sebabnya apa? Karena klien gue udah diteriakin, kan gitu. Gue spontan. Apakah ada tulisannya? Karena hukum Indonesia kan kalau tidak tertulis dan tercatat maka dianggap tidak ada, gitu loh. Karena hukum Indonesia tercatat dan tertulis. Kalau di atas meja itu tidak ada pasalnya, jangan dijadikan pasal, dijadikan hukuman gitu loh. Yang nggak ada itu jangan ada. Jadi rusak konstruksi hukum ini gitu loh. Paham nggak? Nah, contempt of court itu kan kalau hakimnya ada, sidangnya ada, ya kan? Sidangnya ada, kalau hakimnya ada, lalu
hakimnya itu dihina dan pengadilan majelisnya dihina, baru ada contempt of court. Itu pun belum bisa diterapkan sekarang, nanti 2026. Karena apa? Karena ada banyak contempt of court contoh yang dilakukan oleh Nikita Mirjani, melempar mic, ya kan, merobek berkas lalu melempar ke muka jaksa. Nikita Mirjani, lihat videonya Nikita Mirjani. Lalu ada lagi beberapa video-video, ya kan, menyabet hakim dengan gesper dan lain-lain, banyak.